Satu Indonesia diajak Pak Menteri untuk lari pagi sekaligus berdiskusi banyak hal. Mulai dari isu politisasi SARA sampai kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Saksikan perbincangan saya bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Satu Indonesia. Kalau setiap akhir pekan, agenda wajibnya pasti harus selalu lari pagi. Iya, kalau saya waktu luang, tapi setidaknya dalam seminggu itu 2-3 kali. Jangan-jangan ini rahasia awet muda, umur di atas 50 tahun tapi masih seger. Ya, alhamdulillah, kesehatan itu sekarang mulai mahal kan. Jadi kita harus jaga dengan baik. Apalagi katanya hobinya juga makan durian. Jadi olahraganya juga harus teratur ya. Oh ya, nah ini berbicara soal liburan nih Pak Menteri. Jadi sebentar lagi kan ada yang mau liburan datang sini, yang heboh sekali yaitu Raja Arab Saudi mau kemari membawa 1.500 orang. Sebanyak itu dalam rangka apa sebetulnya? Betul, jadi ini dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia, ini baru kali pertama Raja berkunjung ke negara lain dengan jumlah delegasi yang luar biasa besarnya. Jadi pesawat ada 7 plus 2 pesawat yang khusus membawa delegasi itu. Tidak kurang dari 1.500 tadi, ada 25 prince yang juga menyertai Raja, tidak kurang dari 14 menteri yang juga mendampingi beliau, dan juga kunjungan yang terlama ke negara lain. Jadi ini tentu suatu kehormatan tersendiri karena tentu banyak hal yang akan dibicarakan antara Raja Salman, Raja Saudi Arabia dengan Presiden kita. Selain ada investasi yang sampai ratusan triliun, ada beberapa hal yang tentunya akan menjadi sorotan karena ini berhubungan dengan bagaimana dengan nasib TKI misalnya yang pertama. Kita kan ingin ya Pak suatu saat itu yang namanya posisi TKI di Arab Saudi itu punya kedudukan yang lebih terhormat, tidak seperti sekarang. Adakah nanti pembicaraan soal itu Pak? Iya, tentu. Jadi sangat tergantung dari perkembangan pembicaraan. Jadi karena ada sejumlah MOU yang dipersiapkan, sampai sekarang beberapa masih dalam tahap finalisasi. Tapi kerjasama selain di bidang keagamaan, pendidikan, juga tentu termasuk di dalamnya tenaga kerja. Detailnya seperti apa, tentu Menteri Tenaga Kerja lebih menguasai dalam rangka menjawab pertanyaan. Iya, oke. Nah, berikutnya kalau soal penanggulangan terorisme nih, Pak. Nah, sampai akhirnya ada sebuah hadiah atau kado dari Arab Saudi begitu kalau orang tua dari anggota Densus 88 yang meninggal akan dihajikan. Betul. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang diharapkan dari kerjasama antara kita, pemerintah kita dengan Arab Saudi soal penanggulangan terorisme? Karena kalau melihat bagaimana Arab Saudi ini berpolitik begitu, mereka kan juga punya kepentingan gitu kan Pak, ada konflik juga dengan Suriah, dengan Yaman. Artinya tidak bisa menjadi patokan kalau Arab Saudi ini adalah negara yang bisa merangkul semua aliran begitu. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari kerjasama ini? Yang patut kita apresiasi adalah bahwa pemerintah Saudi Arabia itu amat sangat respect, amat sangat menghargai dan mengapresiasi upaya Indonesia dan kemampuan Indonesia menanggulangi terorisme itu. Itulah kenapa lalu kemudian Raja secara khusus menghadiahkan keluarga Densus 88 yang dinilai cukup berhasil dalam menangani terorisme ini untuk berangkat dihajikan khusus undangan Raja. Gitu. Jadi itu sebenarnya wujud dari apresiasi mereka. Tapi kembali kepada pertanyaan Anda, upaya untuk bagaimana kerjasama ini lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan karena juga kita bersyukur pemerintah Saudi Arabia menilai Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang cukup besar dalam upaya memerangi terorisme. Sebaliknya Indonesia juga melihat Saudi Arabia sesuatu yang sangat strategis di wilayah Timur Tengah. Sejauh mana kita akan berada di kubu yang sama dengan Saudi Arabia? Iya, tentu tadi itu dalam isu-isu terorisme, radikalisme.
Intinya sama, bagaimana agar agama itu sisi-sisi moderasinya yang lebih dikedepankan, Kalau soal bukan kepentingan ekstrim. politik mereka sendiri, Pak? Ya kalau politik kan macam-macam, tergantung politik yang apa kan begitu, tergantung kita melihat. Dan mereka sangat memahami dan sangat mengerti tentang posisi Indonesia itu. Jadi artinya kita juga tegas kepada mereka bahwa ada beberapa hal yang kita tidak bisa masuk ke koridor kepentingan ya artinya mereka. dalam tidak semua hal lalu kemudian sama. Ada hal-hal yang mungkin juga kita berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kemudian kita berbicara mungkin masih ada hubungannya dengan Arab Saudi, yaitu soal haji. Nah, ini kan kabar gembiranya 2017 ini kuotanya kembali dan bahkan ditambah ya Pak ya. Alhamdulillah, dan ini benar ya kita ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas upaya pemerintah soal itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara soal haji, tentu masih ada beberapa kekurangan di sana sini begitu Pak. Salah satu yang terus diupayakan sampai sekarang soal ini adalah wacana diadakannya badan khusus penyelenggara haji yang juga dari tahun ke tahun juga selalu termasuk oleh Bapak ini keberatan gitu untuk diadakan. Kenapa Pak? Di satu sisi DPR begitu bersikukuh kalau ini harus ada, sementara dari periode ke periode Kementerian Agama selalu tidak pernah menyetujui ini. Begini, untuk menjawab pertanyaan Anda, ada dua hal yang harus dijelaskan ke masyarakat terkait haji. Pertama adalah penyelenggaraan haji, yang kedua pengelolaan keuangan haji. Ini dua hal yang berbeda. Selama ini puluhan tahun dua hal ini dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama, baik penyelenggaraan ibadah haji maupun pengelolaan keuangan haji. Nah, tapi sejak tahun 2014 dengan lahirnya Undang-Undang 34 2014, Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji, maka pengelolaan dana haji itu sudah dipisahkan dari penyelenggaraan ibadah haji. Jadi ini dilakukan oleh badan tersendiri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tidak lagi oleh Kementerian Agama. Sementara yang ditangani Kementerian Agama adalah penyelenggaraan ibadah haji. Nah, adapun penyelenggaraannya tetap dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, karena ini kerja besar. Haji itu adalah memindahkan penduduk lebih dari 200.000 orang ke negara yang jarak tempuhnya 9 jam penerbangan non-stop. Dalam waktu yang sangat pendek, dengan karakteristik jumlah masyarakat yang sangat beragam. Nah, oleh karenanya negara harus bertanggung jawab, tidak bisa diserahkan kepada yang lain. Nah, soal pengelolaan keuangannya nih Pak, memang tadi Bapak sudah menjelaskan kalau ini sudah di luar Kementerian Agama, tapi publik itu pasti akan sangat penasaran dan mungkin juga akan terus menanyakan kepada Bapak, ya kan? Kemana itu? Kemana bunganya ya? Ada kesalahpahaman yang cukup besar di kalangan masyarakat bahwa seakan-akan ketika calon jamaah haji itu store awal sebesar 25 juta, itu adalah seperti tabungan. Seperti tabungan, itu persepsi sebagian masyarakat yang perlu diluruskan. Oke, padahal sehingga karena tabungan ya tentu ada nilai manfaat yang Anda bilang bunga itu yang harus menjadi miliknya. Padahal itu konsepnya sama sekali bukan seperti itu. Jadi setoran awal 25 juta itu adalah diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini yang mengelola haji. Dan pemerintah tentu akan memanfaatkan nilai manfaat dari setoran yang mengendap cukup lama, bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, yang nilai manfaatnya itu digunakan untuk membiayai haji itu sendiri. Membiayai haji sendiri itu misalnya fasilitas. Iya, biaya haji yang sebesar 34 atau 35 juta BPIH itu sebenarnya hanya untuk bisa membayar biaya pesawat udara pulang pergi, sebagian pemondokan di Mekah dan sebagian pemondokan di Madinah. Sudah hanya itu saja. Tapi cateringnya, transportasi selama di Saudi Arabia, dan hal-hal lain itu dibayar melalui dana optimalisasi yang hasil nilai manfaat dari yang disetor itu. Nah, masyarakat tahu dari mana Pak kalau misalnya dana manfaat itu sepadan begitu dengan yang mereka nikmati. Dari mana? Mungkin transparansinya kan berarti harus jelas, Pak. Transparansinya kan selama ini kan Kementerian Agama diawasi dana keuangannya. Internal ada Inspektorat Jenderal, ada BPKP, ada BPK, bahkan ada KPK, ada DPR, Komisi 8 yang selalu mengawasi. Jadi kita terbuka, silahkan, bisa dibandingkan dengan negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang mendapatkan fasilitas pelayanan haji seperti Indonesia dengan harga semurah BPIH yang kita tetapkan.
Saya berani sebutkan negara mana yang bisa mendapatkan fasilitas pelayanan haji sebaik Indonesia, setara Indonesia, sama sajalah, nggak perlu melebihi, dengan nilai biaya BPIH sebesar semurah yang kita tetapkan. Oke, itu yang juga harus dimengerti oleh masyarakat ternyata ya. Oke. Kita boleh istirahat dulu lah Pak ya, Oke, sambil baik. duduk-duduk santai di sini. Ya. Nah, ini kayaknya momen unik Oh, ya? sekali. Oke. Lagi rapat, Bapak belepotan sendiri nih mukanya. Ini kenapa Pak? Iya, ini seingat saya ketika kejadian aksi 4/11, 4 November. Saya dengan Pak Wiranto, dengan beberapa menteri yang lain itu berada di istana dan ditugasi untuk berkomunikasi dengan para pimpinan aksi itu. Dan ketika itu kan gas air mata memang sudah luar biasa. Jadi ya Pak Wiranto juga melakukan hal yang sama. Kita oles, ya pakai odol, kita oles. Nah lalu kemudian ya saya kemudian berada di lingkungan itu sampai sekitar jam 9, jam 10 begitu. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk untuk menuju istana, ada rapat, Bapak Presiden minta itu. Dan saya lupa sama sekali kalau saya menggunakan belum sempat terbasuh, jadi saya baru sadar setelah duduk di meja rapat itu, baru saya sadar ternyata setelah beberapa menteri yang lain menanyakan ke saya, kenapa mukanya? Siapa yang pertama kali ingetin Pak? Pak Pramono, Pak Pratik. Kemudian kalau ada kaitannya dengan aksi bela Islam, itu kan ya memang dibilangnya sih aksi damai gitu ya Pak. Tapi kemudian itu berlangsung tidak hanya sekali, bahkan berjilid-jilid. Ini masyarakat itu sampai harus menanyakan, aduh ini kapan selesainya ya, kok dikit-dikit ya demo lagi gitu. Apa sebetulnya Pak yang salah? Apa ada komunikasi yang nggak ketemu antara ormas Islam mungkin sekarang dengan pemerintah? Karena kan yang mereka tuntut akhirnya pemerintah. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat aksi ini dalam perspektif yang positif, dengan kacamata positif. Maksud saya adalah bahwa ini adalah wujud dari demokrasi yang berjalan di Indonesia dengan baik, begitu. Mengapa? Karena kemudian ungkapan aspirasi itu bisa diekspresikan dengan baik oleh sebagian masyarakat Indonesia, dan pemerintah Indonesia, negara Indonesia memberikan kesempatan kepada sebagian warganya untuk berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Tapi Pak Jokowi bilang demokrasi kebablasan. Ya, itu dalam konteks yang lain tentu. Jadi nggak ada sangkutannya dengan ini? Itu dalam konteks yang berbeda. Saya ingin membatasi dulu dalam konteks menilai aksi ini. Jadi Anda bisa bandingkan negara di dunia lain, adakah negara seperti Indonesia, ratusan ribu, bahkan sebagian mengatakan jutaan orang turun ke jalan dengan damai, bahkan sambil berdoa. Tapi kalau di sisi kemudian lain, berjalannya sampai berjilid-jilid Pak? Nah, tentu pemerintah akan melihat ini sebagai masukan. Namun demikian, kita juga ingin berharap bahwa aksi-aksi seperti itu tidak perlu lalu kemudian seperti yang Anda bilang, berjilid-jilid tadi istilahnya, yang tentu ini karena mengerahkan banyak orang, apalagi di tempat-tempat umum, di jalan raya dan lain sebagainya, tentu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, keberatan karena kemudian aktivitas sosialnya terganggu. Tapi yang jelas pemerintah juga harus mampu menangkap bahwa ada rasa ketidakadilan yang diekspresikan oleh sebagian masyarakat, sebagian warga negaranya, yang tentu itu harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti begitu. Kemudian polemik ini membuat ya petinggi harus merangkul semua pihak, semua elemen begitu. Yang paling sangat terlihat sibuk itu ya Pak ya, ada Pak Wiranto misalnya, Menko Polhukam, kemudian ada Kapolri, Pak Luhut juga ikutan sibuk. Banyak loh Pak yang mempertanyakan Kementerian Agama ini di mana ya, perannya Bapak kemana? Ya. Nah, tentu saya menahan diri untuk tidak menambah keriuhan ini atau kehiruk-pikukan suasana ini, karena tadi itu yang Anda sebutkan,
Bapak Menko Polhukam sudah turun, lalu dan beberapa menteri-menteri yang lain, Kapolri, Panglima, dan seterusnya yang Anda sebut itu. Jadi biarlah saya menahan diri, tapi saya membangun komunikasi dengan beberapa kalangan secara tidak terbuka supaya tidak menambah persoalan. Dan ya karena apalagi sekarang media kan luar biasa, apalagi sosial media yang luar biasa. Saya bicara benar saja ditarik ke sana kemari. Salah satunya adalah cuitan Bapak yang sempat bikin heboh tentang Bapak pernah mencuit, intinya adalah memilih kepala daerah atau pemimpin daerah itu tidak salah kalau misal tidak melanggar konstitusi kalau misalnya berdasarkan agama. Itu mendapatkan reaksi yang sangat beragam, bahkan Bapak dianggap tidak netral. Ya, begini penjelasannya. Saya tweet itu karena banyak sekali pertanyaan kepada saya sebagai Menteri Agama, apakah kalau saya menggunakan hak pilih berdasar keyakinan keagamaan saya, paham keagamaan saya, itu saya melanggar konstitusi. Maka sebagai Menteri Agama dan kebetulan yang terlibat dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar selama 4 tahun, itu saya harus merespon ini, bahwa itu sama sekali tidak melanggar konstitusi. Jangankan menggunakan hak pilih, masyarakat kita itu masyarakat yang agamis, yang melangkah saja, mau menulis, mau makan, mau melakukan aktivitas apapun, itu karena dasar keagamaan. Dengan doa, dengan apa, itu kan refleks orang berdoa, melakukan aktivitas, itu kan cerminan dari paham keagamaan. Apalagi memilih seorang pemimpin yang punya makna sangat penting. Tapi mungkin pasti akan ada saja yang menganggap, karena kan kalau melihat latar belakang Bapak berasal dari partai P3. P3, kubu Pak Romi. Yang secara gamblang mendukung Agus Silvi waktu putaran yang pertama, bahkan sekarang sudah tegas mendukung Anies Sandi. Pasti akan ada yang menganggap bahwa ini Menteri Agama jangan-jangan ada nuansa politis di balik itu. Ya tentulah, apapun, jangankan menteri yang jabatan politis, statement siapapun bisa dipolitisasi, itu saya sadar betul gitu. Siapapun bisa menggunakan pernyataan saya atau tweet saya itu untuk kepentingan politiknya. Tidak ada desakan atau tuntutan dari partai soal ini, mereka sudah mengerti atau mungkin? Oh banyak, ya ada, tentu banyak. Saya banyak dikritik oleh konstituen saya bahwa Menteri Agama yang sekarang tidak terlalu membela partainya, itu banyak sekali. Sejujurnya Anda merasa di posisi yang sangat membingungkan tidak sih Pak? Tidak. Saya sadar betul dengan tupoksi saya, dengan tugas saya, meskipun agama ini kan juga tidak bisa berdiri sendiri. Karena semua aspek kehidupan, apalagi di negara seperti Indonesia yang masyarakatnya sangat agamis, maka agama tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dikotak-kotakan hanya pada kotak tertentu. Semua aspek kehidupan ini ada kaitannya dengan agama. Tapi tentu saya juga harus cukup arif, cukup bijak untuk menempatkan diri. Mana itu yang porsi saya, mana yang bagian saya, dan mana yang bukan. Gitu. Melihat dinamika yang sekarang begitu kan, politik, kemudian ada agama. Bagaimana ya Pak caranya mensinkronisasi itu supaya kemudian tidak ada istilah politisasi SARA gitu. Mungkin ini juga semacam imbauan kepada masyarakat. Yuk gitu, pilkada sudah selesai, kalau nanti sudah selesai jangan ada lagi berkubu-kubu. Gini, antara agama dengan politik sebenarnya tujuannya sama, ya. Politik itu sebenarnya mulia. Tujuannya mulia, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Agama juga seperti itu, bagaimana memanusiakan manusia. Ini dua hal yang sama-sama punya tujuan baik, tujuan mulia. Tapi oleh sebagian kita, jadi jangan disalahkan agamanya, jangan disalahkan politiknya. Sebagian kita memperalat keduanya ini, atau salah satu dari memperalat politik, memperalat agama. Untuk tujuan-tujuannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, golongannya sendiri. Jadi oleh karenanya semua kita harus senantiasa mengarahkan kepada tujuan yang semestinya. Berpolitik itu ya untuk kemaslahatan bersama gitu, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu juga apalagi agama gitu. Bagaimana mungkin Anda menegasikan atau menafikan sesama kita manusia karena agama? Itu sama sekali bertentangan, apalagi saling menumpahkan darah.
antar kita dengan alasan agama, sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan agama itu diturunkan ke muka bumi ini. Agama itu untuk memanusiakan manusia. Jadi pasti harus kita tolak kalau orang menggunakan agama justru untuk menegasikan, menafikan, merendahkan harkat martabat derajat manusia gitu. Nah, semangat ini yang harus terus kita, esensi ini yang harus kita terus tumbuh kembangkan sehingga masing-masing kita punya kesadaran yang sama tentang hal itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Ya, Pak Lukman oke. sudah menyediakan waktunya Oke, untuk baik. Ya. Satu Indonesia, kemudian juga atas semangatnya itu ya, Ya. agama mempersatukan umat, jangan sampai kemudian itu menjadi Ya. alat yang bisa memecah belah umat. Oke. Baik. Nah, Ya. siapa lagi tokoh yang menginspirasi yang akan kami hadirkan dalam program ini? Saksikan terus minggu depan. Saya Rahma Hayuningtyas. Sampai jumpa. Pak Lukman, makasih banyak. Oke, terima kasih.